Kayaknya manis. Semanis obrolan kita di sore hari ini, sahabat rakyat Maluku, ada di podcast yang begitu seru, begitu inspiratif tentunya dengan orang-orang yang luar biasa. Kenapa manis? Karena obrolan kita harus manis dulu. Setelah itu terserah. Kalau mau pahit, mau hantam-hantaman gak apa-apa. Karena tamu saya juga punya kopi yang pahit, tapi ada manisnya. Oke, ketemu dengan Zain Anwar tentunya di podcast Rakyat Maluku. Kita ngobrol seru bareng narasumber saya yang kayaknya udah lama nggak ketemu dia. Udah 1 tahun lebih, enggak juga sih. Udah 5 tahun berarti udah 1 pemilu, ya. Kalau ngomongin pemilu, nah penyelenggaranya kita hadirkan di sini, bukan di kursi panas, maaf saja ya. Ada Samsul Rifan Kubangun, Ketua KPU Provinsi Maluku di podcast Rakyat Maluku. Ini dia orangnya. Apa kabar? Alhamdulillah. Rasanya suasana hatinya harus bergembira kalau ketemu sama Bang Zain. Oke, oh begitu ya. Karena Bang Zain ini kan selalu kekinian. Oke, harus kekinian. Masalahnya kalau kita nggak bisa adaptasi dengan situasi sekarang, ini kita akan terbuang jauh. Sama halnya mungkin dengan KPU yang akan sosialisasi juga lebih kekinian. Tepuk tangan dulu dong. Apa kabar? Baik Bang Zain. Bang Rifan. Alhamdulillah baik, sehat. Oke, baik, sehat, harus juga happy. Happy, betul. Kalau nggak happy, waduh, di saat sekarang seperti ini kalau nggak happy, nyesel. Apalagi kita sudah hampir keluar di pasca pandemi COVID ya. Betul, kita mau ada di endemi. Ya. Jadi ya kita berharap juga nanti tahapan pemilu itu juga mengikuti situasi yang ada. Betul. Seperti itu. Oke, kita akan ngobrol banyak di sini soal pemilu di hari kasih sayang, walaupun masih jauh di 14 Februari 2024. Pak Rifan, kalau manggil Bapak ketuaan ya, saya manggil Abang aja deh. Siap. Bang Rifan, ini pentahapan pemilu udah mulai diketok, kita starting nih dari sekarang. Apalagi nanti 2024 ini ruwet. Ada pilpres, ada pileg, ada segala macam, tetap bengek nih soal pemilu itu sendiri. Saya mau nanya dulu nih, KPU sendiri melihat situasi politik yang ada di Maluku secara keseluruhan seperti apa sebelum melakukan yang namanya sosialisasi? Ya, jadi saat ini kita memasuki tahun-tahun politik ya. Tahun-tahun politik, kita lagi sudah menandai adanya tahapan atau kegiatan pemilu serentak tahun 2024. Oke. Jadi bahasanya serentak karena kita memilih presiden, DPR, DPD, kemudian DPRD provinsi dan DPRD kabupaten secara serentak yang pernah kita lakukan di tahun 2019. Oke. Lalu tahun yang sama juga di tahun 2024 kita akan melaksanakan juga pemilihan secara serentak nasional, memilih gubernurnya, memilih bupatinya, memilih wali kotanya. Pilkada serentak juga ya? Pilkada serentak juga di tahun yang sama, tapi bulannya yang berbeda. Oke. Jadi ya seperti biasanya ya tadi seperti teh yang panas dan manis. Jadi karena kita musim hujan ya harus ada panas-panasnya lah. Betul. Ini meramunya memang harus lengkap nih, Bang. Ada manis, ada pahit dikit. Ada susunya manis-manis, ada juga sedikit panas, ya kan? Nah, ini baru saya mau nanya nih, pentahapan pemilunya ini sudah dari kapan? Terus juga tahapan-tahapannya apa nih? Ya, sesuai amanat undang-undang kan, kalau tadi ya temanya pemilu di hari kasih sayang tanggal 14 Februari sudah kita tetapkan hari H pemungutan suaranya. 14 Februari ya? Ya, 14 Februari. Undang-undang mensyaratkan minimal 20 bulan itu sudah ada tahapannya. Oke. Jadi kemarin di tanggal 14 Juni kemarin, bulan lalu, bulan Juni, sekitar 610 hari lah. Oke. KPU sudah meluncing tahapan pemilu serentaknya. Kemudian ditandai sudah ada PKPU 3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu. Nah, itu berarti kita sudah bersiap-siap ini. Bersiap-siap bagaimana sebagai penyelenggara pemilu ya harus bersiap-siap karena kita akan istilahnya kalau tadi kalau pemilu ini kan orang pingin bertarung ya. Betul. Orang pingin menang. Jadi kursinya sedikit tapi yang bertarungnya banyak. Jadi ada arena-arena kontestasi, ada arena-arena pertarungan.
Nah, kita sebagai penyelenggara pemilu tentu memang sebagai istilahnya manajemen atau manajer. Nah, jadi ibaratnya kalau itu adalah pertarungan pemilu dianggap sebagai sarana konflik yang legal, karena tadi ada pertarungan kontestasi, orang pingin merebut suara, orang pingin meraih kursi, orang pingin menjadi pemenang. Misalnya presiden kan cuma satu, misalnya wakil presidennya hanya satu. DPRD-nya kalau di provinsi kursinya cuma 45. Betul. Nah, sedangkan pesertanya juga banyak. Lebih Jadi, dari itu bahkan. Lebih dari itu. Jadi ya kita berharap ya tadi dengan hari kasih sayang ini ya kita memulai dengan tahun-tahun pemilu, tahun-tahun tahapan di 2022, nanti sampai 2023 kita lagi muncul nanti ada tahapan pilkadanya sampai 2024. Nah, nanti akan semakin ramai dan semakin ya tadi ya banyak obrolan-obrolan seperti ini lah. Bang Rifan, pemilu tinggal 2 tahun lagi ke depan. Ya. Tepatnya di 14 Februari. Oke, KPU sebagai penyelenggara ini sudah harus pada saat di launching ini sudah mulai bergerak. Ya. Walaupun ini kalau dibilang ya belum maksimal, tetapi sudah mulai starting lah, gitu kan. Katakanlah seperti itu. Dengan kondisi wilayah Maluku, kepulauan, banyak pulau dan sebagainya, terus juga ini jumlah pemilih juga bertambah, milenial bahkan, pemilih pemula juga banyak, seperti itu. Nah, bagaimana nanti KPU sendiri mensosialisasikan program-program pemilu itu kepada masyarakat, khusus untuk generasi muda misalnya? Karena kalau kita lihat ya, situasi seperti sekarang ini sebenarnya juga harus KPU ya kalau dibilang jungkir balik ya benar-benar jungkir balik, salto kayang sebagainya. Harusnya seperti itu karena ini banyak pemilih pemula yang mulai ada lagi, dan ini automatically data juga harus terverifikasi dengan baik agar tidak satupun yang dilewatkan. Bagaimana menyiapkan perangkat yang ada di KPU sendiri untuk menghadapi situasi di lapangan yang mungkin beda dengan tahun-tahun sebelumnya? Jadi sebelum tahapan pemilu tadi yang kita laksanakan, berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan yang rutin kita laksanakan, katakanlah misalnya kita melaksanakan daftar pemilih berkelanjutan. Nah, tentu tadi yang Bang Jen sampaikan, pemilih-pemilih pemula. Kalau kita akumulasikan nanti sampai 2024, itu berarti orang yang memenuhi syarat sebagai pemilih yang berusia 17 tahun itu kan akan sangat banyak. Banyak, betul. Ya, kalau kita kemarin kita di KPU provinsi sudah merekap juga secara nasional bahwa kita punya pemilih baru. Pemilih baru itu tentu pemilih pemula ya. Pemilih baru itu bisa saja yang baru memenuhi syarat sebagai usia 17 tahun. Ada misalnya juga ada orang yang memang dia pensiun TNI Polri, nah itu juga menjadi pemilih baru. Kalau kita merekap di semester pertama ini hampir kurang lebih 840 lah. Itu bertambah ya? Ya, itu bertambah. Nanti belum lagi diakumulasi sampai dengan nanti di 2024. Jadi artinya kita sudah tahu bahwa tentu akan ada pemilih pemula. Dan ya kita butuh ya tadi kalau namanya pemilih pemula ini kan kita butuh sosialisasi. Betul. Artinya cakupan informasi yang baik. Hari ini trennya kan sangat banyak ya. Tren kita hari ini generasi milenial ya banyak akun-akun media sosial, ada beberapa jejaring-jejaring komunikasi yang bisa kita lakukan. Jadi tentu kita di kepulauan ini kan banyak sekali hambatan-hambatan yang kita lakukan. Jadi ya pekerjaan kita kan semakin berat karena kita akan memenuhi sasaran-sasaran pemilih. Ya itu tadi supaya mereka juga tadi happy gitu loh, bahagia. Apalagi ya hari kasih sayang ini kan ya. Ini sebenarnya momentumnya identik juga dengan coklat. Nah, itu dia. Identik dengan bunga. Itu nanti saya akan ngulik nih sampai ke situ. Tapi saya mau tanya dulu kesiapan dari KPU sendiri dengan personil, dengan SDM yang ada seperti apa nih nanti? Ya, kita dalam menyusun mempersiapkan tentu yang pertama kan kita harus siapkan personil dulu ya. Pertama teman-teman kita sebagai penyelenggara pemilu, KPU provinsi, KPU kabupaten kota Semaluku ya sudah harus tentu bersiap. Ya kita siap dan kita nanti akan membentuk juga penyelenggara badan ad hoc
PPK, PPS, nanti juga sampai di hari H sampai dengan KPPS. Oke. Lalu kita juga siapkan KPU RI dalam hal ini juga menyiapkan anggaran. Jadi kan Bang Zen sudah tahu ya, lumayan juga fantastis kita dengar ya, 76,6 triliun ya. Betul. Yang disepakati itu, tapi sampai dengan 2025. Oke. Itu berarti nanti ada pekerjaan-pekerjaan yang nanti kita siapkan. Nah, kita punya pengalaman misalnya KPPS yang meninggal dunia di 2019, kemudian ada beberapa teman-teman juga di Badan Etok. Nah, KPU juga sudah mengusulkan secara berjenjang akan ada kenaikan bagi penyelenggara pemilu kita di KPPS berkaitan dengan honornya itu juga kemungkinan akan dinaikkan 3 kali lipat. Misalnya KPPS yang awalnya 500.000, nah bisa saja naik sampai 1.500.000. Jadi ya kita butuh tadi menyusun kesiapan kita penyelenggara. Nah, kita juga tentu menyusun bagaimana agenda-agenda berkaitan dengan anggarannya. Nah, kalau tidak ada anggaran kan kita mau pemilu seperti apa. Jadi itu yang kita persiapkan, dan tentu juga secara normatif kita menyiapkan peraturan perundang-undangan. Nah, saya tertarik tadi menyinggung soal anggaran sendiri. Kalau dulu mungkin teriak-teriak ya. Ini sosialisasinya belum maksimal karena A, B, C, dan D. Salah satunya adalah anggaran misalnya. Itu sebenarnya persoalan klasik ya, yang sering ditemui di setiap 5 tahunnya. Nah, sekarang tadi dengan sekian triliun rupiah itu, apakah ini nanti bisa memaksimalkan misalnya kinerja teman-teman penyelenggara pemilu itu sendiri nanti di seluruh kabupaten kota? Tadi dia bertahap ya, yang saya bilang total anggarannya, tapi di tahun ini kita akan mempersiapkan berkaitan tahapan, salah satunya adalah tahapan berkaitan dengan verifikasi partai politik untuk menjadi peserta pemilu di tahun 2024. Yang kedua, kita juga akan tadi pembentukan badan ad hoc, teman-teman PPK, PPS, karena juga mereka akan melakukan proses yang namanya pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih. Nah, yang ketiga yang tadi Bang Jen bilang soal sosialisasi. Jadi harus kita kampanyekan, misalnya kita harus sosialisasikan bahwa pemilu itu tidak ada penundaan. Pemilu itu sudah akan kita laksanakan setiap 5 tahun sekali, karena kan isu-isu kemarin kan kita dengar juga kan berkaitan dengan isu-isu penundaan pemilu ada penundaan dan sebagainya. Dan kita harus memastikan bahwa pemilu itu kita akan laksanakan secara periodik 5 tahun sekali. Jadi ini di stressing lagi di sini ya, sama Ketua KPU. Kita lagi live juga di TikTok yang lagi nonton bahwa penundaan tidak ada. Pemilu tetap dilaksanakan 2024, jadi sudah clear di sini. Sudah pasti. Sudah pasti. Abang Rifan, ini kalau tadi kan sebenarnya keterlibatan generasi muda yang ada di masyarakat dan juga kolaborasi nih KPU dan juga beberapa elemen yang ada ini kan penting banget ya. Misalnya teman-teman OKP, komunitas komunitas perempuan peduli pemilu dan sebagainya. Bagaimana bisa mengadaptasi semua ini? Artinya begini loh, kalau bicara anak muda milenial, mereka sekarang lebih easy going. Ada gadget, ada pulsa, ada segala macam, ada internet, udah jadi deh. Bisa mengakses apapun, all about election, seperti itu. Bagaimana KPU beradaptasi dengan situasi sekarang? Jadi yang pertama memang contoh konkret ya, KPU sekarang punya yang namanya aplikasi mobile di HP ya, punya aplikasi yang namanya Lindungi Hak Pilihmu. Lindungi Hak Pilihmu. Jadi bisa di download di aplikasi store-nya, App Store. Jadi bisa di download, dan di situ misalnya bisa mengecek, misalnya namanya dia terdaftar sebagai pemilih apa tidak. Nah, misalnya usia milenial kan ini kan 17 tahun, tapi mereka misalnya belum memiliki IKTP, jadi harus didorong juga untuk bisa mereka merekam IKTP. Artinya itu kita bisanya di Maluku bisa mengklik, kita masuk saja misalnya kita mau ngecek kita ada nggak di daftar pemilih, kita masuk di Maluku misalnya kita bisa lihat kota Ambon misalnya, ada nggak nama kita per RT, RW, kecamatan dan sebagainya. Jadi aplikasi ini kan merupakan salah satu bagian tadi supaya tadi kita kekinian lah. Jadi orang adaptif, lebih adaptif lah. Orang setiap hari lihat HP. Jadi dengan mendownload Lindungi aplikasi pemilu ini,
teman-teman bisa sudah bisa ditunjukkan mengecek ya di TikTok. ya, ya jadi, itu ini bisa langsung mengecek, jadi mengecek ada NIK-nya Bang Zen punya NIK nggak? Ya, jangan-jangan nggak punya NIK nih. Saya NIK masih tetap ada satu isinya, cuman saya seorang. Jadi dicek, masih satu. bisa dicek. Oh nanti misalnya NIK-nya bisa ditahu. Oh TPS-nya TPS berapa? Gitu. Bisa tahu. Bisa dideteksi secara dini. Oke, artinya itu detail ya. Ya. Oke, artinya juga KPU sekarang juga lebih adaptif dengan situasi sekarang misalnya. Ya. Jadi ya milenial bisa juga ngecek namanya atau enggak. Betul. Oke. Berikutnya. Ini kan persoalan kemarin-kemarin misalnya media juga sempat memotret itu bahwa partisipasi pemilih itu rendah. Betul. Khusus generasi muda misalnya, karena bagi mereka ya apa sih pemilu? Betul. Apa sih ribet banget sih? Harus ke TPS bangun pagi-pagi, nyoblos dan sebagainya. Persoalan banyak banget. Gue kagak kenal tuh orang, gimana gue mau nyoblos misalnya. Gaknya kan? Nah, seperti itu. Bagaimana ke depan KPU mengkret ini anak-anak muda, milenial, sehingga mereka juga yang tadinya buta soal election, ini jadi tahu soal election itu sendiri. Betul. Jadi makanya kalau sahabat rakyat Maluku hari ini mengambil tema pemilu di hari kasih sayang, misalnya tanggal 14 Februari, ya kita mengabarkan kepada mereka bahwa ya bahwa di tahun 2024 itu kita akan melaksanakan pemilu hari hanya. Dan sebelum itu mereka juga harus mengetahui informasi itu tadi paling tidak hari hanya. Yang kedua mereka juga harus mengetahui tadi terdaftar sebagai pemilih apa tidak. Yang ketiga juga mereka harus mengetahui. Jadi tidak berarti mereka ya buta politik lah. Jadi harus tahu juga nih pemilu ini penting nih. Nah itu dia. Tadi mau beli pulsa, nggak ada pulsanya misalnya. Karena yang menentukan harga pulsa ini kan ya. Iya, artinya begini nih, Abang. Kalau mereka lebih paham lagi soal pemilu, lebih paham lagi seluk-beluknya pemilih itu kayak apa, hak politik mereka dapat tersalur dengan baik. Artinya bahwa ini juga sangat membantu KPU kan sebenarnya. Tapi feedback yang diharapkan dari KPU sendiri sebagai penyelenggara pemilu. Nah, KPU sendiri bagaimana nih mau merangkul mereka? Ya istilahnya bagaimana mau collab sama mereka? Ya. Makanya KPU juga tadi harus menjaman gitu loh, harus juga punya kreasi, punya informasi, minimal juga ya KPU juga harus punya media sosial. Betul. Kalau sekarang zamannya TikTok juga harus punya TikTok misalnya. Bentar. Kalau ngomongin media sosial, KPU punya media sosial sudah ada? Ada. Kalau KPU provinsi kita punya akun media sosial. Followersnya berapa? Platformnya ya sudah ada centang biru. Kalau lihat di Instagramnya pasti sudah ada centang birunya. Udah centang biru. Ya, nggak beli follower kan? Enggak lah. Nggak beli kan? Jadi tadi ya itu bagian dari sosialisasi. Jadi kita harus juga adaptif tadi. Jadi kita harus tahu selera anak muda, generasi muda. Dan mereka kan pemilih. Nah, kita kan juga harus melayani pemilih, salah satunya pemilih pemula. Dan ya obrolan hal ini juga kan obrolan kekinian. Nah, betul itu dia. Orang-orang muda gitu. Orang muda. Walaupun kitanya udah generasi 90-an ya. Abang, gini loh. Biasanya kalau orang mensosialisasikan sesuatu, orang mengedukasi sesuatu biar nyampe message-nya itu nyampe, pesannya itu nyampe ke audiens, ke masyarakat dan sebagainya. Ini kan selalu memakai paling tidak public figure atau bahasa kerennya sekarang anak-anak sekarang selebgram lah. Oh iya. Nggak tertarik nih untuk nanti KPU juga mempergunakan atau menggunakan jasa para selebgram misalnya atau vlogger misalnya untuk mensosialisasikan program-program yang ada di KPU biar kekinian, Abang. Ya kita ini kan tidak bisa bekerja sendiri. Kita kan butuh orang lain juga. Dalam artian contoh konkretnya tadi sosialisasi. Kan tidak bisa KPU dengan punya akun media sosialnya sendiri kemudian bisa berharap itu bisa tercapai. Kan nggak tiba-tiba Abang Rifannya, "Hai guys, saya ketua KPU," nggak mungkin kayak gitu. Ya, paling kan kita cari satu modeling gitu. Jadi tadi contohnya kayak selebgram. Kayak misalnya kita tahu aja kalau misalnya Bang Jen ini kita lihat kalau pasaran di Malukunya masuk toko kekinian ya. Bisa kita hire ya. Sayang belum ada survei soal elektabilitas saya.
Jadi intinya itu ya pada prinsipnya kita begitu. Jadi tetap kita nanti adaptasi dan tentu kita melihat kalau ini dia menjadi tokoh muda misalnya, dia tidak partisan misalnya juga kan, maksudnya dalam artian tidak partisan, tidak terlibat, tapi dia menjadi agen sosialisasi, menjadi agen informasi kita, dan ya KPU welcome aja, dan kita juga ingin tadi supaya dia tuh langsung masuk ke jantung-jantung pemilihnya tadi. Jadi mereka tahu betul bahwa memang pemilu itu penting. Jadi bukan cuma datang hari hanya mencoblos, tapi tadi mereka tahu misalnya saat ini misalnya ternyata ada pemilih-pemilih atau tokoh-tokoh muda yang misalnya mencalonkan diri misalnya. Mereka tertarik juga di situ. Atau mungkin tertarik dengan programnya tadi. Nah, itu dia. Abang, saya mau nanya nih. Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya sampai sekarang misalnya, atau ya paling tidak tahun terakhir kemarin lah, 2019, 2019. Dalam catatan KPU sendiri, KPU Maluku, hal yang harus memang dikoreksi atau kritik kepada KPU soal kinerjanya apa nih? Yang memang kita begini berarti tahun 2024 kita harus udah kayak begini misalnya. Jadi tadi yang saya bilang bahwa di samping secara kelembagaan tadi kita menjadi manajer konflik tadi, ada arena kontestasi tadi. Yang kedua itu berikut adalah berkaitan dengan bahwa kita ini sebenarnya kan lembaganya pelayan. Pelayan artinya melayani pemilih dan juga melayani peserta pemilu. Jadi kalau namanya orang yang namanya lembaga pelayan kan Bang Jen sudah harus paham. Misalnya kita ke salah satu instansi atau pemerintah atau lembaga swasta yang memang pure-nya dia melayani. Jadi itu yang menjadi core kita. Jadi dalam artian sebagai lembaga pelayan, ya tadi dia harus betul-betul memperbaiki dirinya. Memperbaiki dirinya tadi, ya katakanlah tadi, kita juga harus belajar senyum-senyum dong. Berarti selama ini harus belajar senyum, belajar ketawa gitu. Berarti saya dari kesimpulan berarti selama ini orang-orang di KPI itu senyumnya mahal ya. Sehingga sosialisasinya nggak nyampe. Minum dulu, minum. Ini minum dulu, kita minum dulu. Ini kopinya ada jahenya, jadi ada apa namanya? Sebenarnya jahe ini juga bagus fungsinya untuk keamanan tubuh kita, jadi pemilu juga harus aman. Pemilu sehat maksudnya. Harus sehat. Biar bikin sehat. Nah, ini kan autokritik tadi sudah disampaikan nih oleh Pak Ketua sendiri. Kalau selama ini mungkin ya pelayanan kita kurang memuaskan, atau mungkin ada anggota kita yang memang di lapangan itu belum memberikan senyuman, walaupun sedikit belum lebar. Tetapi akhirnya ini menjadi catatan tersendiri bagi KPU sendiri sebagai penyelenggara pemilu. Nah, saya mau nanya, partisipasi masyarakat kan khusus generasi muda tahun kemarin ini kan sangat mengecewakan. Banyak teman-teman kita sepantaran saya yang saya sempat nanya sih di forum-forum diskusi, misalnya mereka ada yang nggak ikut nyoblos alias golput, ada yang karena malas aja, macam-macam sih alasannya. Ada juga ya percuma juga, saya juga nggak kenal itu siapa. Ya percuma juga, itu bukan generasi kita, anak muda, automatically dia nggak bisa memperjuangkan kita, seperti itu. Nah, dari catatan-catatan itu apa yang memang harus nanti dirubah oleh KPU sendiri sehingga ya membuat orang nih bila perlu nih subuh-subuh setelah sholat subuh udah nongkrong di situ, udah nangkring di TPS. Gimana nih merangsangnya? Jadi tadi ya yang saya sampaikan bahwa memang angka partisipasi kita dia variatif ya. Kita di 2019 itu hampir 75%. Pemilunya ya, baik presiden, DPR, DPRD provinsi. Kemudian di pilkada 2018 itu kita di angka 68 sekian persen partisipasinya. Kemarin di pilkada 2020 variatif juga, ada kabupaten yang mencapai 67, ada juga yang 84,%. Jadi kan pemilihnya kan banyak beragam, jadi harus kita memetakan. Jadi ya tadi misalnya kalau kita mau fokus, ini ada jumlah pemula nih, teman-teman generasi milenial. Nah itu berarti kita harus fokus pada misalnya bagaimana sasaran kita melakukan tadi sosialisasi. Nah sosialisasi juga tidak bisa konvensional tadi. Ya, betul. Misalnya kita bukan lagi Bapak ngumpul-ngumpul di aula.
Bapak bla 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 pemilu gini 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 gini, enggak lagi. Nah, enggak lagi. Sekarang pusat perbelanjaan banyak. Ya. Ada beberapa mall, ada space-nya buat sosialisasi. Ya. Kafe apalagi, Pak? Ya. Udah banyak. Nah, kalau ketua KPU-nya kan sering ke kafe tuh. Sering ke tempat ngopi. Bagusnya juga gitu, Pak. Sekaligus sosialisasi, jadi modus. Mukanya sampai merah loh. Ya, jadi kan jadi bukan berarti kita bikin kayaknya sosialisasinya tatap muka misalnya di gedung, di hotel misalnya. Tapi tadi bisa saja di ajang-ajang tempat-tempat nongkrong misalnya. Kita harus juga mengetahui bahwa oh misalnya tahun 2019 kenapa memilih apa enggak, kalau misalnya mereka ternyata mereka tidak tahu terdaftar apa enggak, berarti kan kita harus berkaca diri juga. Ternyata mereka juga kita belum masif untuk melakukan sosialisasi. Jadi peran-peran penting itu, jadi kita butuh agen-agen. Jadi tadi kita tidak bisa bekerja sendiri. Jadi ya pemilu ini biasanya kan ada relawan ya atau volunteer gitu kan? Biasanya kita merekrut yang namanya relawan demokrasi. Ada juga kita bikin kelompok-kelompok, misalnya tadi yang Pak Bang Jen sampaikan. Tapi kan hari ini kan model HP saja mereka sudah bisa bikin konten kan? Jadi artinya mungkin juga ini sebenarnya bagus kalau ke depan misalnya ya KPU kalau bikin lomba TikTok misalnya soal pemilu seperti atau itu mungkin misalnya, lebih kekinian ya. Misalnya kayak kita kan kalau kita menggambarkan karakteristik kita bahwa pesta demokrasi atau pemilu itu adalah bagian dari pesta demokrasi, berarti kan kita harus bergembira. Bergembira itu dalam artian ya kita merayakan pesta demokrasi ini. Dan ya kita harus betul-betul ya happy tadi dalam artian melaksanakan seluruh proses pemilu tadi. Jadi ya kalau menurut saya bahwa pentahapan yang kita lakukan tadi, misalnya sosialisasi itu kan dia tidak bisa harus bertahap. Nggak bisa sporadis begitu ya. Nggak bisa sporadis. Harus step by step. Jadi step by step tadi kayak misalnya kita mau fokus ini ada jumlah sasaran pemilih yang besar ini pemilih pemula. Nah itu kita giatkan karena kita kan punya perangkat. Bukan cuma provinsi tapi juga saya juga punya teman ada komunitas lari di beberapa daerah. Bahkan mereka juga untuk mensukseskan pemilu tadi dan juga untuk sosialisasi, mereka bikin election run misalnya. Dengan komunitas lari yang banyak. Atau kita juga bisa bikin lomba joget misalnya yang sesuai dengan local wisdom ya. Yang ada di daerah itu masing-masing misalnya, ya kan? Asal jangan bikin lomba papeda pemilu. Bapak itu namanya plagiat, Pak. Sudah ada yang bikin. Makanya harus kita cari ide-ide yang mungkin ya kalau banyak yang sudah dapat rekor muri, kita juga harus berpikir kan kira-kira cara apa yang tepat. Yang paling tidak tadi dia harus tepat sasaran. Karena sasaran kita misalnya tadi pemilih, ada juga peserta pemilu. Abang, ini kan media sangat berperan penting nih dalam bagaimana berkolaborasi, bermitra dengan KPU selama ini untuk bagaimana pesan dari pemilih itu bisa sampai ke masyarakat. Paling tidak pesannya nyampe dulu. Kalau mereka belum nyampe, belum ngeh kata bahasa anak sekarang soal pemilu itu, mereka juga pasti bingung sendiri kan sebenarnya. Nah, bagaimana selama ini peran media sendiri kalau Abang Rifan melihat bermitra dengan KPU sebagai penyelenggara pemilu? Ya, kita kan pernah punya juga namanya media center. Kita juga punya forum-forum dengan teman-teman media. Tentu media ini kan sekarang trennya kan juga berubah kan. Ya, ketika orang biasanya baca orang baca koran, sekarang sudah bisa banyak, sudah bisa melalui digital. Jadi apalagi yang sekarang kita lakukan kan apa yang kita obrolkan nggak pakai tunggu lama, udah nyampe gitu kan. Lewat TikTok gitu loh. Dia bisa lewat YouTube dan lain-lainnya. Tadi bisa lewat cerita di kan konten-kontennya juga banyak sebenarnya. Dan ya harus kita dengungkan juga tadi, makanya judul hari ini juga menggelitik. Kita harus pemilunya di hari kasih sayang. Tapi kita juga harus menyiapkan. Tapi nanti juga ada tantangannya juga besar. Sebentar. Saya curiga jangan sampai ini pemilu di hari kasih sayang ini artinya begini loh. Ya udah kalau kamu sayang saya, kamu milih saya. Jangan sampai disalahartikan loh. Padahal sebenarnya ya maksud dari semua itu adalah bahwa pemilu kenapa di hari kasih sayang 2024 nanti di 14 Februari itu sebenarnya pemerintah sudah memikirkan semua hal terbaik bagi masyarakat yang akan memilih pada saat itu. Pesta
penuh kehangatan, penuh kasih sayang mungkin. Tidak ada gontok-gontokan, siapa yang lebih bagus dan siapa tidak bagus, karena hari itu semua harus happy ya. Ya, jadi kita juga tadi dua hal yang tadi saya sampaikan sebagai manajer konflik, karena arena kontestasi tadi. Yang kedua kita pelayan, sebagai pelayan, lembaga pelayan. Yang ketiga, kita juga punya tema yang menarik di pemilu 2024, bahwa pemilu itu juga harus menjadi sarana integrasi nasional, menjadi sebagai penyatu. Kita kan namanya Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda. Apalagi misalnya jangan ini di Maluku aja banyak beragam suku, agama, ras, dan ya kita sudah selesai lah. Kita nggak usah ada bicara isu-isu hoaks, tidak lagi bicara isu-isu sara, politik uang. Jadi kita harus memang menjadi pemilu ini sebagai jembatan, sebagai integrasi nasional. Meskipun tadi nanti ada kontestasi tadi. Jadi ya ada pertarungan-pertarungan. Kalau kita lihat di 2019 kan kita ada pembelahan masyarakat. Ya kalau kita lihat istilahnya kan juga banyak ya istilah-istilah yang di 2019. Nah, kita berharap di 2024 ini pemilu itu menjadi sarana integrasi nasional. Nah, Maluku kan sudah menjadi contoh role model. Bagaimana isu-isu kita mencatat bahwa di luar Maluku orang berbicara bahwa pada saat election di Maluku itu yang terjadi adalah tidak aman, masyarakat resah, tidak ada jaminan keamanan dan sebagainya. Yang terjadi adalah malah kita termasuk salah satu provinsi di Indonesia yang pemilunya paling aman. Tepuk tangan dulu dong untuk KPU. Ya makanya, jadi tidak bisa kerja sendiri, harus ada teman-teman Badan Pengawas Pemilu, ada TNI Polri, ada pemerintah daerah melakukan tokoh agama, tokoh masyarakat. Apalagi kan nanti problem-problem misalnya, ya kalau kita sudah prediksi misalnya di bulan-bulan ini kan misalnya musim hujan, yang mudah-mudahan di bulan Februari ya cuacanya juga bagus karena kita akan melakukan distribusi logistik. Tantangan kita kan besar itu saya mau nanya pulau-pulau juga dan juga soal itu sebenarnya. Ini tantangannya semakin besar. Karena ada beberapa daerah yang menjadi catatan kita di media juga bahwa ini distribusi logistik pemilu itu ada yang terlambat. Bahkan ada yang rusak sebelum nyampe di tempatnya, seperti itu. Ini kan sebenarnya catatan-catatan penting yang krusial, yang memang tahun ke tahun KPU harus memperbaikinya ini, ya kan? Nah, ke depan ini untuk distribusi logistik pemilu sendiri, paling tidak gini loh, armada yang disediakan memadai, personil atau SDM di KPU sendiri memadai. Terus juga kecepatan itu penting banget. Walaupun misalnya ya kita berharap pemilu di 14 Februari 2024 itu cuaca masih bagus ya, belum ombak, ya kan, masih enak, masih tenang. Kalau mungkin di bulan-bulan Juni Juli ini ya kita mungkin ya dihantam badai seperti itu. Bagaimana nanti persoalan logistik pemilu ini supaya catatan penting bahwa yang terjadi beberapa tahun lalu tidak akan terulang lagi nih, Pak Ketua. Dan karakteristik daerah kita kan daerah kepulauan. Misalnya kita berbeda dengan daerah-daerah kontinental kayak di Jawa. Kita daerah kepulauan yang memang besar, jumlah pemilihnya besar. Ada 1.231 desa. Kita hampir sekian 5.000 TPS yang berada di daerah-daerah terluar, terpencil. Nah, tahun ini, tahapan ini kan kita sudah KPU sudah melakukan berbagai hal perubahan. Katakanlah misalnya kampanye sekarang kan 75 hari. 75 hari. Jadi persiapan kampanye itu, kemudian kita juga mempersiapkan yang namanya logistik. Jadi problem logistik itu kita sudah harus mensiasatinya. Nah, KPU RI ini sekarang lagi melakukan proses-proses yang namanya bagaimana arah kebijakannya dia berubah. Katakanlah misalnya dulu kan kita misalnya perusahaannya, pengadaannya misalnya kita dapat di Makassar, lalu kemudian mereka mendistribusikan, lalu kita melakukan yang namanya proses yang namanya sortir lipat. Jadi ke depan KPU RI kemudian berupaya supaya proses-proses yang dilakukan di 2019, katakanlah misalnya proses sortir dan lipat itu sudah ada di yang perusahaannya yang memproduksi produksinya. Jadi proses produksinya itu mereka juga langsung melakukan proses yang namanya lipat sortir dan dijamin kualitas cek and recheck-nya juga tepat. Jangan sampai surat-suaranya misalnya tertukar dan lainnya. Karena kan kita akan ke pulau-pulau. Jadi
Nah, kita mengawasinya sampai di situ, di pada proses produksinya. Nah, mereka setelah produksi melakukan proses-proses sortir lipat dan kemudian didistribusi. Nah, distribusi ini kan akan diprioritaskan, terutama di daerah-daerah terpencil dan terjauh, dan juga pemilih yang terbanyak. Jadi itu yang menjadi salah satu arah kebijakan dari KPRI. Nanti kita mudah-mudahan dia bisa perencanaannya juga bagus, kemudian pada pelaksanaannya dan kita juga lebih antisipatif melihat keadaan tadi. Jadi bayangkan kita mau pemilu misalnya, kita harus ada bantuan dari TNI, kemudian dari Angkatan Udara, Angkatan Darat, Angkatan Laut, bagaimana harus ke Maluku Barat Daya yang punya 17 kecamatan, yang 17 kecamatan itu ya berada di pulau-pulau dan terluar menyeberang. Belum lagi nanti ada daerah-daerah misalnya gunung kan di Pulau Serang, Pulau Buru kan juga ada daerah pegunungan yang memang juga jauh. Jadi sekali lagi memang tantangan kita berbeda dengan daerah lain. Jadi kita antisipatifnya seperti itu. Jadi jangan sampai nanti proses sortirnya kayak seperti dulu lagi. Jadi nanti diproduksi di perusahaannya, nanti sudah disiapkan, tinggal nanti mereka melakukan distribusi. Nah, itu yang kita kawal secara bersama-sama. Saya mau nanya nih soal sosialisasi ke misalnya penyandang berkebutuhan khusus atau disabilitas. Sejauh ini kan kalau kita melihat juga, saya punya catatan pernah ada juga yang memprotes soal sosialisasi yang belum maksimal, bukan tidak maksimal, belum maksimal dilakukan oleh KPU sendiri kepada teman-teman kita, saudara kita penyandang disabilitas atau berkebutuhan khusus. Nah, ini menjadi catatan tersendiri sebenarnya. Nah, bagaimana ini menyikapinya lagi nih? Nah, ini juga penting, Bang Jen. Kadang-kadang kan terbuka kita, semua di sini. Jadi kita ini kan masyarakat kita belum bisa membedakan mana yang namanya kategori disabilitas. Jadi biasanya ada orang yang dia bukan kategori disabilitas, dia normal sebenarnya, tapi dikategorikan sebagai disabilitas. Padahal ya mungkin karena jalannya kakinya patah, kemudian jalannya, karena itu itu dikategorikan disabilitas. Padahal sebenarnya dia berbeda. Jadi ada kategori disabilitas yang memang kita tentunya dia buta, maksudnya dia tidak bisa mendengar. Kemudian juga ada organisasi mereka punya organisasi disabilitas. Di Maluku juga ada. Biasanya mereka juga mendata. Mereka punya kelompok-kelompok disabilitas. Nah, tentu ya sebagai prinsip penyelenggara pemilu kan namanya aksesibilitas. Jadi ya kita juga melayani teman-teman disabilitas tadi. Jadi bagaimana nanti proses TPS-nya. Jadi orang yang pakai kursi roda misalnya, jadi jangan sampai dia TPS-nya dipuncat misalnya. Jadi dia tidak bisa melakukan persaingannya. Semua disesuaikan dengan aturan yang ada ya. Jadi begitu, Bang Jan. Jadi tadi pentahapan saat launching sudah. Pentahapan waktu pun walaupun masih startingnya step by step sudah, anggaran walaupun nanti juga step by step sudah, logistik sudah, sosialisasi ke kaum disabilitas atau berkebutuhan khusus sudah. Dari semua ini sempat tidur nggak? Saya mau nanya dulu personalnya nih, sempat tidur nggak? Ya namanya manusia kan harus tidur lah. Sekarang karena sudah ada tahapan, di tahapan itu kita bekerjanya bukan lagi hari kerja. Jadi di tahapan itu dia menyebut dia menyebut hari itu adalah hari kalender. Jadi hari kalender itu mau Sabtu, mau Minggu. Kan kalau hari kerja kan cuma Senin sampai Jumat. Betul. Kalau hari kalender berarti kita Senin sampai Senin ke Senin. Ya, Senin ke Senin. Bahkan juga tadi hari tanggal merah juga kita bekerja. Nah, saat ini kita memang punya tagline kuat ya berkaitan dengan tadi. Kita punya bagaimana kita harus berintegritas 24 jam. Jadi KPU tadi di samping tadi fungsi-fungsi pelayanan, kemudian fungsi-fungsi bagaimana manajerial, fungsi-fungsi juga bagaimana mengintegrasi. Jadi tadi kita harus memang betul-betul fit dulu, sehat. Ya misalnya ya kalau butuh kopi harus minum kopi juga. Kalau Bapak udah bilang minumnya saya minum dulu. Jadi ini sebenarnya tugasnya sangat
bukan berat lagi sebenarnya. Ini sebenarnya tugasnya nambah, Pak. Ya. Ya kan, Pak Ketua kan? Ya. Jadi kalau mau dibilang berat, udah dari dulu berat. Ya. Cuma ini nambah lagi nih, ya kan? PR-nya nambah lagi nih sebenarnya. Nah, dari semua yang sudah dilakukan nih, akhirnya pemerintah kita lihat bahwa memutuskan di 14 Februari. Ya. Bertepatan dengan Hari Kasih Sayang. Momentumnya juga mungkin Ya, yang memutuskan memang secara bersama. Tapi pemerintah keputusannya keputusan KPU. Ya, keputusan KPU, tapi pemerintah juga diikutkan. Ya, betul. Semuanya diikutkan untuk bagaimana merumuskan ini semua. Di Maluku sendiri nih, Pak Ketua, kita lihat kan sebenarnya yang tadi saya masih penasaran sih tingkat partisipasi kita di kota kan harusnya lebih tinggi ya. Ya. Dari dibandingkan tanpa mengecilkan dan mengucilkan saudara-saudara kita di kabupaten kota. Karena apa? Kita ibu kota provinsi, semua tersedia di sini. Beda mungkin dengan mereka saudara-saudara kita yang ada di kabupaten kota. Bahkan kalau kita lihat ya fasilitas yang minim dan sebagainya. Dari partisipasi pemilih dibandingkan dengan daerah lain, kita di kota Ambon itu sebenarnya apa sih yang kurang? Ya. Sehingga KPU juga kayaknya, wah kita padahal menurut KPU sendiri kita sudah sosialisasi panjang lebar, atas belakang, muka belakang semuanya udah. Tapi apa sih yang kurang? Sehingga kalau dibilang, saya pernah soalnya dicemooh sama teman di kabupaten. Ya ampun Zen, kita di kabupaten aja nih, di RT saya aja nih, ini mereka semua tuh milih. Masa sih kalian di kota tidak ada kayak kita di betul, gitu. Betul. Apa sih yang memang harus digenjot? Jadi kemarin kita melakukan rapat koordinasi ya berkaitan dengan daftar pemilih berkelanjutan. Jadi salah satu problemnya kayak tadi, kayak misalnya tadi ya saya bilang Bang Zian mengecek nih bahwa oh ternyata Bang Zian ini terdaftar di TPS misalnya contoh ya di Kota Ambon misalnya di Desa Batu Merah Kecamatan Serimau. Ternyata Bang Zian itu sudah tinggal di misalnya di daerah lain, di misalnya Wayame, ya di Wayame berarti kan Teluk Ambon ya misalnya. Nah jadi itu kan bagaimana dia tinggalnya di Wayame ternyata dia terdaftarnya di TPS Batu Merah. Serimau. Nah itu harus kemudian sudah harus kita antisipasi, mitigasi karena kadang-kadang orang kan wah saya mau memilih saya terdaftar tapi ternyata jauh, akhirnya nggak jadi memilih, malas. Nah jadi itu salah satu problemnya kita banyak sih problem juga. Jadi kita berharap problem-problem klasik seperti ini bisa kita teruraikan. Jadi bisa diurai, bisa kita klasifikasi, dan bisa kita langsung mendapatkan solusinya. Jadi harus betul-betul tadi harus diinformasikan. Nanti jangan sampai hari hanya mereka ribut-ribut. Wah ini saya terdaftar ternyata TPS-nya bukan di rumah dekat rumah saya, tapi kejadiannya ada yang begitu sebenarnya. Ya, jadi itu salah satu problem. Banyak juga problemnya. Jadi daerah kota ini juga memang karena tadi masyarakatnya juga plural ya, beragam di sini. Hampir semua orang ada di sini. Jadi terutama juga banyak juga misalnya kayak hal-hal kecil misalnya orang berpikir bahwa misalnya di TNI Polri misalnya kan yang bisa memilih kan misalnya ibu-ibu Persit, ibu-ibu Dharma Wanita, Bayangkari. Itu juga tadi menjadi sasaran kita. Jangan sampai mereka juga tidak terdaftar misalnya. Jadi nah itu problem-problem perkotaan juga berkaitan dengan tadi ada urbanisasi yang cukup tinggi dan itu mempengaruhi data pemilih kita. Nah, ini lagi nih yang terjadi adalah juga seperti ini. Kadang kita sudah terdaftar di misalnya di Batu Merah. Terus tiba-tiba karena satu dan lain hal kita pindah domisili pemukiman tapi KTP kita masih KTP Serimau misalnya. Itu kira-kira pengurusannya mau seperti apa? Apakah nanti memang kalau kita tidak ada di daftar pemilih yang sudah diverifikasi, apakah ada petugas dari pemilu sendiri yang jemput bola misalnya door to door? Ya, makanya tadi saya bilang bahwa jangan kita tunggu sampai nanti pada saat hari hanya ada kita punya petugas lah. Tapi ya tadi kantor KPU provinsi, kantor KPU Kota Ambon harus terbuka. Jadi mereka juga kalau misalnya sudah berarti nanti ada di setiap kecamatan-kecamatan, ada setiap di desa-desa di teman-teman PPS. Jadi kita harus jemput bola seperti itu, jangan sampai kita harus menunggu ketika ada persoalan tadi. Nah itu bisa saja, jadi bisa namanya ubah data. Bagaimana saya potong? Ya. Bagaimana dengan partai politik yang selama ini juga diharapkan bisa mensosialisasikan soal pemilu itu kepada konstituen, keluarga paling tidak terdekat dan juga masyarakat sekitar tempat tinggalnya. Makanya tadi kita belum sampai ke situ. Saya mau ke situ.
Jadi tadi sudah pemilih. Nah, kita juga punya, jangan dilupakan bahwa pemilu ini tadi ada juga peserta pemilu. Peserta pemilu itu salah satunya adalah partai politik. Para mereka kontestan itu ya. Mereka kontestan. Jadi kan nanti saat ini kan ada partai-partai baru nih. Partai-partai baru kan juga banyak yang bermunculan kan. Ada juga partai yang sekarang sudah ada yang partai yang memang tidak dapat waktu peserta pemilu 2019 tidak mempunyai kursi di parlemen DPR. Nah, jadi ada lagi parpol baru. Jadi ya tadi kita juga punya tugas bagaimana melakukan sosialisasi kepada mereka. Jadi saat ini kita terbuka juga melakukan proses pelayanan dan tentu nanti partai politik juga akan melakukan semacam mereka juga melakukan pendidikan politik lah kepada konstituen mereka. Tadi kalau misalnya ada konstituen mereka berkaitan dengan daftar pemilih, ada yang belum terdaftar, nah itu juga tugas-tugas mereka. Pendidikan politik itu juga penting. Nah, yang kita kan belum tahu ini di 2024 ini apakah partainya bertambah apa tidak kan? Nah, itu kan nanti melalui proses yang namanya verifikasi partai politik. Siap. Nah, saya mau tanya lagi nih. Ini pertanyaan muncul terus tapi saya mau nanya, ini kita cerita ini pada saat proses sudah berjalan, semuanya pentahapan sudah berjalan dan kita siap untuk ke TPU, tempat pemilihan TPS. Kalau tempat TPU mah tempat pengambilan uang. enggak. Ke TPS maksudnya tempat pemungutan suara. Akhirnya kita ke TPS. Secara pengalaman sendiri, Pak Ketua pernah nggak digoda sih buat ayo dong Pak, tolong bantu deh, nih naikin deh suara di sini, nih gini Pak, apalagi nih Bapak saya masih saudara sama ini kakek Bapak, segala tata bengek dibawa. Pernah nggak ada godaan seperti itu Pak Ketua? Jadi sebagai penyelenggara pemilu tentu kita kan terikat dengan aturan-aturan mainnya. Yang kemudian yang kedua kita juga terikat dengan kode etik. Nah, secara manusiawi ya tentu ada lah godaan-godaan. Pernah ya? Ada tekanan-tekanan. Tapi bahkan sampai ditekan. Ya maksudnya kan kita kan karena kerja-kerja kita kan kerja-kerja yang punya potensi seperti itu ya. Jadi istilahnya bahwa yang paling tidak yang harus kita ketahui bahwa yaitu manusiawi dan tentu kita juga harus di rel-rel tadi. Nah, sehingga bagaimana ya tugas kita kan tadi kalau misalnya kita menyiapkan melayani, kemudian mengkonversikan tadi suara menjadi kursi gitu. Jadi bagaimana orang datang ke TPS menentukan pilihannya jadi suara, kemudian itu penting, kemudian akan menjadi orang yang akan menduduki parlemen, orang yang akan menduduki pemerintahan. Jadi ya saya kira normal-normal saja sepanjang kita memang betul-betul harus on the track. Jadi Bapak kan juga diawasi kan sama Bawaslu. Dan tugas kita juga tadi diawasi oleh pengawas pemilu dan Bawaslu sendiri. Dan Bawaslu. Dan bagaimana kita menjaga proses teman-teman pemilih itu melakukan hak suaranya tadi. Ini edukasi sudah dilakukan ya, paling tidak semuanya udah kebuka, tapi belum semuanya kita buka di sini karena mungkin nanti ada episode selanjutnya kita ngobrol lagi soal apa nih yang ditemukan oleh KPU sendiri sebagai penyelenggara pemilu supaya KPU bisa bekerja dengan baik dan KPU berharap bahwa pemilu sehat itu memang benar-benar sehat. Saya mau nanya nih Pak, sebelum ini di blur karena kita udah mulai closing. Ketua KPU udah tahu segala macam persoalan politik dan sebagainya, pentahapan bahkan ya udah di luar otak lah dan sebagainya. Setelah tidak menjadi Ketua KPU lagi Pak Rifan, Pak Rifan akan kemana nih Pak? Menjadi politisi kah? Karena kalau 2024 masih jauh Pak. Iya. Gak mungkin juga kan Pak? Ini pertanyaan yang sangat menduga nih. Tolong ya produser saya, nanti ada sesi tersendiri intimate, kita bongkar bangkir Ketua KPU, tapi bukan sebagai penyelenggara pemilu Ketua KPU-nya, tetapi seorang Rifan Kubangun dengan cita-citanya. Setelah nggak menjadi Ketua KPU Pak, mau terjun di politika, bisniskah, atau Bapak mau melanjutkan lagi studi misalnya menjadi seorang akademisikah dan sebagainya? Jadi pertanyaannya tidak saya duga ya, tapi sebenarnya saya punya prinsip seperti ini. Jadi hidup ini kan kita harus pertama kita
nikmati, kemudian kita syukuri dan kita jalani. Oke. Jadi saat ini saya mensyukuri apa yang Tuhan sudah berikan kepada saya. Sebagai penyelenggara pemilu ya sudah hampir 8 tahun lah. Nah, itu dia. Mau menggenapi 10 tahun. Jadi ya ada yang sudah mengajak juga Bang Jan. Oke. Udah tertarik. Tapi bukan yang itu. Jadi udah mulai ya, Ya, ada yang minang-minang partai politik. Jadi ya prinsip kita ya seperti itu. Jadi kita mensyukuri dan saat ini kita diberikan amanah untuk bagaimana sampai 2024. Ya kita jalani aja. Apa istilahnya mas goinnya? Apa istilahnya? Life must go on. Life must go on. Nah, itu dia. Jadi ini atau masih mungkin saya bisa menjadi presenter kembali menjadi. Jangan. Kalau Bapak ngambil pasar ini lagi, saya mau kemana Pak? Jadi ini atau kita bikin konten bareng gitu. Kita collab boleh Pak. Kita collab. Ini masih abu-abu juga jawabannya, tapi yang pasti tadi dicatat ya, udah ada yang Minang. Kita nggak tahu, tapi bukan Minang itu. Tapi pas pulang di rumah istrinya nih bajunya. Jadi semuanya kita ngobrol di sini soal pemilu itu sendiri, yang kita berharap juga sebenarnya bukan cuman penyelenggara pemilu itu sendiri, dalam hal ini KPU sendiri yang bekerja ya. Betul. Tetapi semua orang terlibat di dalamnya, kolaborasi tepatnya seperti itu. Betul. Jadi nanti di 14 Februari 2024 yang belum dapat coklat dan juga bunga, jangan lupa Ketua KPU siapkan banyak banget di kantornya. Tapi itu bukan sosialisasi beliau nanti sebagai siapa. Tetapi beliau berharap bahwa dengan simbolisasi hari kasih sayang, semua yang berpesta pada saat itu punya rasa sayang bagaimana menyelamatkan Indonesia ini, demokrasi kita lebih sehat lagi. Thank you banget. Kita akan ngobrol lagi nanti ya. Benar. Di sesi selanjutnya, tapi kita nggak ngomong pemilu. Pahit Pak. Jadi kalau menghitung mundur, kalau hari ini berarti kita sudah mencapai 581 hari. Hari, betul. Jadi saya ini sekarang lagi kayak gitu. Harus ingat-ingat ini sudah tinggal berapa hari. Jadi ibaratnya gini Pak, kalau Bapak ngitung kayak zaman dulu Pak, cekernya gini, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, besok bangun lagi 1. Bapak bangun pagi besok lagi 1. Sampai nanti di 2024. Jadi sahabat rakyat Maluku sampai baku dapa di 14 Februari di 2024. Bapak mau ngasih coklat dong. Baik, thank you banget. Semoga pemilu yang sehat dapat kita wujudkan bersama. Dan tentunya bagi semua viewers yang lagi nonton acara kita ini, jangan lupa untuk tetap subscribe. Berarti nambah viewernya ya, harus nambah nih. Harus nambah ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen. Tapi komennya jangan pedes, jangan sampai kamu dibilang netizen julid. Bye-bye! Terima kasih Bang Jen. Thank you.